Ini adalah salah satu produk dari Aloysius Software Factory. Ini adalah sebuah software POS untuk toko kue, untuk bakery dan lain-lain. Basically toko yang menjual barang yang diproduksi dan bisa basi. Jadi seperti makanan, kue-kue, gorengan, seperti itu. Program ini akan mulai dari raw material. Jadi kita akan punya bahan bakunya. Ini kita udah ada contoh, tepung terigu, unit dalam kilogram, telur dalam butir, coklat bubuk dalam gram. Nah, nanti raw material ini apa? Akan ada stoknya. Jadi ini kita ada di outlet Central Kitchen, tepung terigu ada 5 kilo. Telur ada 50 butir, coklat bubuk ada 250 gram. Nah, nanti barang-barang mentah ini nanti akan diproduksi menjadi sebuah kue seperti marmer cake, cookies, dan lain-lain. Nah, itu nanti akan barang bahan baku ini akan berkurang. Itu ditentukan di resepi, jadi di resep. Kita udah ada contoh resep untuk membuat marmer cake coklat. Dia akan produksi marmer cake dalam unit loyang. Jadi setiap barang ini dia akan punya unitnya sendiri-sendiri. Nanti akan dijelaskan. Nah, ini menggunakan bahan baku tepung terigu 1 kilo, telur 10 butir, coklat bubuk 150 gram. Nah, nanti pada saat melakukan produksi akan diinput di sini untuk menaikkan stok di komputer ini. Lalu sesudah produksi kita akan dapat barang yang udah matang, udah jadi gitu, dan siap makan, siap dijual. Nah, itu di sini kita ada list itemnya. Marmer cake, kita ada contoh untuk marmer cake dan risoles. Ini kita juga ada kategori, misalkan kategori cake, kategori gorengan. Nanti ini akan pentingnya di promosi nanti. Nah, ini nanti ada cake, ada gorengan. Misalkan kalau ada cookies, kue-kue kering, nah itu nanti bisa dimasukkan di sini, kue sus, seperti itu. Nah, ini kita punya unit-unitnya berbeda-beda. Jadi untuk marmer cake kita bisa jual langsung satu loyang gitu. Atau juga kita bisa jual untuk slice. Jadi yang loyangan itu biasanya buat kumpul-kumpul keluarga atau pesta. Kalau untuk slice ya itu untuk dimakan satu kali. Paling cuma makan ya untuk 4-5 tergantung. Karena satu loyang ya isinya lumayan banyak. Lalu setiap barang memiliki varian. Jadi misalkan seperti tadi marmer cake dia ada varian yang coklat, ada yang keju. Lalu barang-barang ini juga dikelompokkan oleh sales channel. Jadi sales channel ini berguna untuk melakukan atau mengkelompokkan order dari mana ini dapatnya. Karena zaman sekarang semuanya menggunakan banyak toko-toko yang menggunakan online platform ya, seperti ini ada GoFood, ada GrabFood contohnya. Lalu mungkin mereka punya toko sendiri gitu. Ini akan ada di saya masukkan di store gitu. Nah, pasti kan di online platform ini kan pasti mereka juga akan mengenakan fee, dan fee-nya mungkin berbeda-beda. GoFood dan GrabFood mungkin berbeda berapa persen seperti itu biasanya. Nah, nanti harga barangnya ini akan bisa dibedakan ya. Jadi dari barang yang dari GoFood atau GrabFood, nah itu bisa harganya berbeda dengan harga yang kalau ngambil di tokonya sendiri gitu. Kita bisa lihat langsung di harga, kita udah ada beberapa. Ini ada marmer cake. Kalau mau beli satu loyang marmer cake yang varian coklat lewat GoFood, harganya adalah segini.
Kalau yang keju juga sama lewat GoFood. Kalau lewat store dia bisa lebih murah karena tidak ada platform fee-nya. Gitu. Nah ini kita baru ada yang loyang, jadi kita coba buat yang slice. Marmer cake unit slice, misalkan saya nggak tahu 10.000 misalkan, jualannya 12.000. Varian coklat, varian keju. Akan ini untuk channel. Lalu kita buat juga marmer cake unit slice 10.000, jualnya 14.000. Varian coklat keju untuk di GoFood. Jadi tadi yang kita bikin itu yang slice, itemnya dari marmer cake ya, ini sudah ada. Untuk GoFood 14.000. Ini yang varian coklat. Untuk GoFood 14.000, untuk store 12, sama untuk keju seperti itu. Lalu tadi kita ada produksi, jadi raw materialnya cukup di stok ya. Kita coba produksi barang lagi, marmer cake. Tadi ini kita udah bikin resepnya, jadi tinggal dipilih resepnya. Lalu ini akan masuk di central kitchen. Lalu pada saat produksi kita akan ditanya produksinya tanggal berapa ya, ini expired tanggal berapa. Contohnya kita cuma bikin satu loyang, jadi tepung terigu perlunya 1, kita punya 5 telur cukup, kita submit. Nanti kita sebelumnya ada produksi 5, jadi kalau kita lihat stoknya di sini di central kitchen marmer cake yang loyang dia ada sisa 1. Seperti itu. Jadi nanti untuk lihat stok dia ada di modul stok di sini. Nah, stok ini dia akan berguna, kita ada beberapa function ya. Jadi dari add stock ini dia akan menambah stok jika contohnya beli dari luar gitu, tidak diproduksi sendiri. Itu yang pertama. Lalu kalau ini adjustment ini untuk kalau ada selisih stok, nah itu nanti akan diselesaikan di sini. Lalu berhubung kita menjualnya toko kue ini biasanya barangnya ya ada yang basi, jadi jika nggak dijual cepet-cepet, nah itu kadang akan basi. Nah, ini kita ada expiry-nya untuk mengurangi stok karena basi itu. Lalu stok transfer ini akan berguna jika kita menggunakan sistem central kitchen ya. Jadi akan ada satu tempat yang akan membuat itemnya, produknya, makanannya. Nah nanti itu akan ditransfer ke outlet-outlet, disebar ke outlet-outlet yang dia punya. Lalu ini ada unit conversion. Jadi ini contohnya tadi marmer cake kita punya satu loyang. Jadi misalnya kita cuma punya satu loyang, slice-nya udah habis. Jadi nanti jika ada customer yang mau beli misalkan 3 slice gitu, nah, itu kan artinya kita mesti potong-potong ini satu loyang gitu. Nah nanti di sini kita udah pernah potong-potong nih satu slice-nya berkurang 1, quantity-nya untuk slice nambah 24 seperti itu. Ini barangnya nanti akan diproduksinya akan ngikutin oleh produksi, dan expirednya akan mengikuti loyang yang akan dipotong. Lalu selain tadi kita ada harga price list ya, harga price list di sini. Kita juga ada yang namanya modifier. Modifier ini sifatnya sebagai add-ons. Jadi
optional, dan kadang dia akan menambah ada costnya gitu, tapi kadang juga ada yang gratis. Coba kita lihat di modifier ini udah ada contohnya lilin ulang tahun. Jadi misalkan ini untuk birthday cake misalkan, kadang biasanya dapat yang free lilin yang lurus yang kecil-kecil. Nah, jika ingin lilin yang berbentuk angka seperti itu, nah itu bisa dibikin sebagai modifier. Dan itu modifier bisa ada harganya, bisa tidak. Jadi, jika misalkan ini untuk yang lilin ultra, kita punya opsi standar. Dia price-nya 0, jadi nggak kena cost. Tapi jika ingin lilin ulang tahun yang berupa angka, nah ini ada stoknya 500. Sama seperti packaging. Nah ini kalau packagingnya biasa mungkin untuk dimakan sendiri gitu, nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk hadiah misalkan, nah itu kadang kita mungkin ya kasih packaging yang bagus seperti itu. Nah jadi ini packaging yang standar, kita tidak ada tambahan biaya. Tapi jika ingin pakai yang premium, nah ini ada tambahan 1000 misalkan, seperti itu. Lalu ini juga berguna misalkan untuk contohnya jika yang punya puding misalkan. Nah itu puding itu kan ada fla-nya juga misalkan. Nah itu jika dia ingin tambahan fla misalkan, mungkin fla yang coklat atau rum misalkan, ada 2 tipe fla-nya. Nah itu untuk yang rum mungkin dibikin lebih mahal dari yang coklat contohnya seperti itu. Nah itu bisa dimasukkan datanya di sini. Dan selain itu kita ada promosi. Nah ini kita ada tipe-tipe promosinya. Jadi misalkan promosi khusus di outlet Kelapa Gading, contohnya seperti itu. Atau ini promosi kalau channel ini, nah ini dia artinya promosi jika membeli lewat GoFood saja gitu misalkan, atau promosi jika datang ke toko. Lalu ini jika sudah memenuhi minimum angka barang yang dibeli. Jadi misalkan oke, kalau beli 5 dapat diskon misalkan. Nah itu nanti akan dimasukkan 5-nya di sini sebagai threshold ya, sebagai batasan gitu. Lalu di sini ada quantity kategori. Jadi misalkan daripada kita hanya misalnya beli marmer cake 5 slice nanti dapat diskon gitu, contohnya seperti itu. Nah itu masuknya kan di sini. Nah karena itu kan spesifik per barang ya. Jadi kalau misalkan kita ingin yang lebih besar gitu, nah itu ada di kategori. Jadi misalkan ya beli cake apa aja 5 slice nanti dapat diskon, contohnya seperti itu. Itu ada di promotion time. Nah nanti ini promosinya jika sudah memenuhi kriteria tadi, nah itu apa yang akan didapat. Nah ini dia bisa dapat free item. Jadi contohnya beli 5 risoles gratis 1, contohnya seperti itu. Atau percentage. Jadi misalkan jika beli 10 risoles dapat diskon 10%. Atau flat discount. Jadi ya kalau beli loyang 3 biji ya ada nih kurangin 20.000 misalkan seperti itu. Nah itu masuknya di sini. Kita udah ada 2 contoh promosi. Nah, ini jika kita ingin masukkan misalkan grand opening mulai dari tanggal segini sampai tanggal segini. Nah ini dia masuknya tipe yang mana nih? Kalau misalkan dia belinya di quantity item atau masuk di outlet lah. Nah ini akan dipilih rewardnya apa, misalkan free item atau percentage discount juga bisa. Amount reward, contohnya free item, atau mungkin kita coba lah kalau free item tadi sudah ada, misalkan diskon. Misalkan ini beli 5
20% untuk outlet central kitchen aja. Lalu di sini kita ada payment type. Nah, ini lebih ke arah dokumentasi aja gitu. Jadi kita bisa tahu ini dia bayar pakai credit card, debit card, seperti itu. Lalu nanti sisanya kita juga ada Android app untuk kasirnya gitu. Jadi itu akan dibuat terpisah. Yang akan dipakai di kasir dalam bentuk misalkan tab, ya rekomendasinya sih dalam bentuk tab ya.